Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Nurjati, mahasiswa informatika. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan penerapan metode ID3 atau decision tree pada dataset credit card default. Metode ID3 digunakan untuk membuat pohon keputusan berdasarkan perhitungan entropi dan informasi agen. Tujuannya untuk memprediksi apakah seorang nasabah gagal bayar atau tidak berdasarkan historisnya. Oke, sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu decision tree adalah model pembelajaran machine learning berbentuk pohon bercabang yang digunakan untuk melakukan klasifikasi atau prediksi. Nah, setiap cabangnya itu eh, di pohon itu adalah pertanyaan, yaitu kondisi if else, dan step down leaf adalah hasil prediksi. Jadi kayak pohon tuh dia ada bercabang-cabang begini. Nah, lanjut. Nah, tahap melakukan proses pemodelan dengan algoritma ID3, Decision Tree. Nah, di bagian pertama ini, saya mengimport beberapa library yang diperlukan untuk membangun model Decision Tree dengan algoritma ID3. Nah, seperti ini library-nya. Forms kan model selection import transfer. Nah, transfer ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing. Lalu ada di sini ada decision tree classifier itu digunakan untuk membuat model pohon keputusan, sedangkan uh, plot tree di sini kan plot tree ini, ya kan? Dia tuh untuk menampilkan hasil visualisasi pohonnya. Dan yang terakhir itu ada akurasi, score, precision, score, dan recall score, advance score. Nah, itu uh, digunakan untuk mengevaluasi kinerja model yang telah dibuat. Ya, lanjut. Nah, di sini ada memisahkan fitur dan target, ya kan? X, df drop, kolom target. Nah, di bagian ini saya memisahkan dataset menjadi dua bagian fitur, yaitu X dan juga Y. Fitur atau variable independen disimpan di dalam X, sedangkan kolom target yaitu hasil yang ingin diprediksi seperti gagal bayar, tidak tidak ya, itu disimpan di variable Y. Nah, langsung membagi data training testing. Di situ ada X-train, dengan X-test, X-n. Nah, di sini uh, data dibagi menjadi dua bagian menggunakan train test yang tadi tuh train test, ya kan? Di sini saya membagi 70% data untuk training dan 30% untuk testing. Nah, parameter random state-nya itu 42 digunakan agar pembagian datanya selalu sama setiap kali dijalankan. Nah, tujuannya dari pembagian ini adalah supaya model belajar dari data training lalu diuji ke data testing untuk melihat seberapa akurat hasil prediksi. Nah, di bagian terakhir ini saya menampilkan beberapa baris pertama dari data training dan data testing. Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa proses pembagian data yang sudah berjalan dengan benar. Nah, di sini terlihat bahwa setiap baris memiliki fitur seperti limit ball, check education, merit, X, dan juga nilai target. Data training akan digunakan untuk melatih model ID3, sedangkan data testing nanti dipakai untuk mengevaluasi hasilnya. Nah, ini nih. Nah, ini tuh menampilkan datanya nih kalau nggak salah dari dua. Tunggu. Yang pertama ini gambarnya menampilkan data train. Nah, yang ini menampilkan data test. Ada dua. Nah, lanjut ke penerapan algoritmanya. Nah, nih. Nah, pada bagian ini saya mulai membangun model menggunakan algoritma decision tree dengan metode ID3. Di sini saya menggunakan decision classifier, classifier ya, dari skitlearn dengan parameter entropi. Ya, pengguna entropi berarti kita memakai konsep information gain yang merupakan inti dari algoritma ID3. Nah, nilai randomnya itu stat 42. Nah, digunakan agar hasil
model konsisten setiap kali dijalankan. Nah, kemudian model ini saya latih menggunakan data training pakai function.fit. Nah, agar pohon keputusan bisa terbentuk berdasarkan pola dari data. Nah, selanjutnya yaitu visual. Nah, di visual ini uh, bisa dilihat ya teman-teman. Ini visual dari decision tree. Nah, saya melakukan visualisasi hasil dari pohon keputusan menggunakan fungsi plot tree, ya kan. Di sini saya menampilkan hingga kedalaman 3 level. Uh, Max depth-nya 3 supaya lebih mudah dibaca. Nah, warna biru nih, warna biru teman-teman nih. Warna biru menggambarkan kelas nasabah itu tidak gagal bayar, sedangkan yang warna orange ya kan, itu menggambarkan gagalnya bayar ya kan. Nah, cabang pertama yang muncul di pohon itu menunjukkan variabel yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi seperti P0, PMT2, dan PIB-LAMT. Nah, selanjutnya ada proses prediksi. Nah, setelah model selesai dilatih, tahap berikutnya adalah yaitu melakukan prediksi. Di sini saya menggunakan model decision tree untuk memprediksi hasil dari data statistik. Nah, nilai prediksi tersebut disimpan dalam variabel YPRED, YPRED, uh, yang berisi hasil klasifikasi nasabah apakah gagal bayar atau tidak gagal bayar. Nah, proses proses selanjutnya yaitu proses pengukuran prediksi. Nah, selanjutnya saya melakukan pengukuran performa model menggunakan 4 matriks utama yaitu akurasi, ya kan, presisi, recall, event score, kan. Akurasi itu untuk melihat seberapa kayak banyak prediksi yang benar secara keseluruhan, presisi, ya kan, untuk mengukur kecepatan model dalam memprediksi gagal bayar. Nah, recall itu untuk melihat kemampuan model dalam menemukan semua data yang gagal bayar. Nah, recall itu untuk melihat kemampuan model dalam menemukan semua data yang gagal bayar. Dan F1 score yaitu rata-rata harmonik antara presisi dan recall dari hasil pengujian. Model menghasilkan akurasi sebesar 70 gimana? 70 71,94%, yaitu presisi, dan 36-nya itu gagal bayar. Nah, recall-nya itu 40%, dan evaluasinya itu secara keseluruhan itu 384%. 34%-nya itu yang semua data gagal bayar, guys. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya dari pembahasan topik kita, yaitu mengenai tadi AI3 yang dari nasabah yang tidak bayar ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman bermanfaat.